Saya mulai aja ya. Baik, saya mulai untuk teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Angkatan 2018 khususnya. Pagi ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, sesuai kegiatan, teman-teman Angkatan 2018 yang sudah memasuki tahun ketiga akan melaksanakan kegiatan kuliah overview dan kuliah pakar. Untuk hari ini kuliah overview dan kuliah pakar akan dilakukan dari pukul 10 sampai sekitar pukul 12. Untuk narasumber kita hari ini, kuliah overview akan dipimpin oleh koordinator tahun 3 CFHJ IPE. Yang pertama ada Dr. Rara atau Dr. Siti Rohmah Projosasmito. Lalu kedua ada Dr. Supriyati. Yang ketiga ada Bu Setya Utami Wisnu Santi, lalu yang keempat ada Pak Bayu Fandi Ahmad. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita buka kegiatan kuliah overview pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih teman-teman. Oke, untuk sesuai dengan timeline-nya, sekarang kita akan pretest dulu. Teman-teman sudah membuka poster yang sudah di-share di grup angkatan? Sudah ya? Nah, di situ teman-teman bisa mulai masuk ke sokratif.com. Bisa masuk ke sokratif.com. Lalu kalian bisa masukkan username-nya adalah CFHJ IPE, huruf kapital semua dan digabung. Silakan teman-teman masuk. Lalu untuk namanya, nama lengkap, kelompok underscore nama lengkap teman-teman. Sudah masuk semuanya? Nanti pretestnya akan dilakukan secara bersamaan. Jadi apabila saya nanti sudah bilang mulai, nanti teman-teman bisa langsung mulai, atau misalnya sekarang sudah masuk, teman-teman bisa langsung mulai. Waktunya sekitar 5 menit. Nanti apabila dari admin sudah bilang selesai, nanti akan kami finish untuk Sokratifnya, dan teman-teman mohon maaf tidak bisa mengisi lagi. Jadi mohon untuk teman-teman sekarang yang semisal belum membuka Sokratifnya, silakan dibuka dulu. Atau semisal yang sudah berhasil masuk, silakan untuk bisa memulai untuk mengisi ya. Oke, teman-teman bisa langsung mulai. Untuk kelasnya tadi CFHJ IPE besar dengan namanya kelompok underscore nama lengkap teman-teman. Untuk yang di YouTube juga sama ya, Sokratif masih bisa dibuka oleh teman-teman semua, silakan. Nanti sampai jam 10:15.
Sudah selesai teman-teman? Ini sudah 10.15. Oke, untuk teman-teman yang sudah selesai, bisa langsung keluar dari Sokratis, tidak apa-apa. Ini akan saya berhentikan untuk pretest pada pagi hari ini. Dan kita akan lanjut ke kegiatan utama kita, yaitu kuliah overview tahun 3 CFHC IPE, yang hari ini akan dipresentasikan oleh seluruh kuarta 3 CFHC IPE. Mungkin untuk Dr. Rara bisa memulai. Monggo, Dok. Oke, terima kasih Mbak Kintan. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat ya di rumahnya masing-masing, atau mungkin di kosannya masing-masing, atau dimanapun teman-teman saat ini berada. Baik, kita akan memulai untuk kuliah overview pelaksanaan CFHC IPE tahun ketiga. Untuk CFHC tahun ketiga ini akan sedikit berbeda ya dengan waktu teman-teman melakukannya di kuliah tahun kedua ataupun lebih-lebih tahun pertama ya. Di tahun ketiga ini kita akan lebih berfokus pada komunitas. Jadi sudah tidak hanya berfokus kepada keluarga atau family, tapi kita akan pindah fokus ke community atau komunitas. Nah, di tahun ketiga ini nanti teman-teman akan didampingi oleh kami, Korta tahun ketiga. Ada saya sendiri, Siti Rohmah Projosasmito, atau teman-teman bisa panggil saya Rara. Dan ada Bu Supriyati, beliau dosen di BPEH. Wah, kepanjangannya jangan tanya saya. Kok agak ruwet nih untuk panjang. Salah, bukan BPEH ya. Bu Supri ini adalah di social medicine. Iya, HBS. Ya, betul. Saya kebalik-balik nih antara Bu Supri dan teman saya. Ya, kemudian ada Pak Bayu dari PSIK dan ada Bu Santi dari Gizi ya. Nanti kalau teman-teman ada permasalahan bisa menghubungi Mbak Kintan di sekretariat CFHC IPE. Nah, nanti Mbak Kintan akan menghubungkannya ke kami di tim Korta 3. Baik, kita mulai saja. Bisa bagi teman-teman yang merasa jaringannya tidak stabil karena on cam, silakan untuk dimatikan kameranya. Yang penting teman-teman bisa menikmati kuliah ini dengan enak dan teman-teman paham harus bagaimana dan harus ngapain aja selama besok di tahun ketiga ini dalam kegiatan CFHC IPE. Monggo Mbak Kintan, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, ini tujuan umum dari CFHC sekarang ini. Bisa langsung masuk ke tujuan pembelajaran aja Mbak Kintan. Ya, kita utamanya adalah pada faktor komunitas. Jadi nanti kita akan mendiskusikan tentang konsep dan elemen layanan kesehatan primer komprehensif. Kemudian menjadi anggota tim multidisiplin yang efektif, karena tentu saja ada di CFHC IPI. Kemudian identifikasi dan mengatasi faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan. Nah, di sini bedanya dengan yang di tahun kedua adalah tadi di komunitas. Kemudian juga dapat menganalisis dinamika kesehatan masyarakat, melakukan tindakan promosi kesehatan komunitas ya. Jadi tidak hanya berhenti di keluarga, tapi di komunitas. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini adalah tujuan khusus untuk semester 5. Nanti teman-teman diharapkan mampu menerapkan keterampilan komunikasi di komunitas. Selain itu, bentuknya adalah dalam bentuk melakukan proses need assessment ya di tingkat komunitas, mampu melakukan analisis masalah kesehatan komunitas sehingga bisa menentukan prioritas masalah kesehatan komunitas, dan diakhiri dengan kemampuan menyusun plan of action atau bisa juga kita sebut intervensi sederhana. Terkait apa? Terkait dengan masalah kesehatan komunitas. Selanjutnya Mbak Kintan. Nah, untuk semester 6, tujuan khususnya adalah untuk menerapkan keterampilan komunitas guna menunjang kegiatan intervensi. Ya, tadi intervensi sederhana atau melakukan POA-nya tadi, membuat media promosi kesehatan untuk komunitas,
melaksanakan program pengabdian masyarakat, serta mengevaluasi jalannya program pengabdian masyarakat. Jadi intervensi sederhana yang dibuat terkait dengan masalah prioritas kesehatan komunitas tadi, kita kemas menjadi program pengabdian masyarakat. Oke, kita lanjutkan, Mbak Kintan. Oke, ini adalah aktivitas pembelajaran CFHC IPE tahun ketiga. Yang pertama adalah kuliah overview atau kuliah ini. Dilanjut nanti ada kuliah pakar. Dr. Novita nanti akan memberikan kuliah pakar terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya. Kemudian ada tutorial dan juga pemberian feedback. Kemudian ada pengumpulan data, analisis data, serta penetapan masalah prioritas. Kemudian pengabdian masyarakat, dan ada juga aktivitas konsultasi dengan DPL dan IL. Nah, bagaimana aktivitas pembelajaran ini kemudian dirangkum? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Ini alur belajar teman-teman sepanjang semester 5. Ini teman-teman yang kebetulan nggak bisa on cam, jangan meleng juga ya, lihat ini baik-baik, perhatikan baik-baik, biar besok nggak kepontal-pontal nih, karena kita besok akan melakukan secara daring juga. Ya, belajar mandiri. Gimana caranya? Teman-teman nanti enroll, tentunya sudah enroll ya ke Gamel. Kemudian teman-teman bisa mempelajari modul CFHC IPE. Saat ini ada beberapa hal yang masih ingin kami tambahkan di situ untuk membantu teman-teman lebih bisa jalan dengan sistem daring gitu ya. Kemarin ada yang sedikit kurang gitu. Kami merasa kurang. Waduh, ini nanti kalau nggak kita tuliskan kuranglah kita ngasih bekal ke teman-teman ya. Tapi kami berjanji akan secepatnya ya, minggu depan pasti udah akan clear semua terkait modul. Kemudian kuliah ini terkait kuliah overview dan juga kuliah pakar. Kemudian teman-teman bisa nanti mempelajari lebih lanjut terkait kuliah overview dan pakar ini. Slide ini akan kita unggah juga ke Gamel. Kemudian juga kami harapkan nanti mahasiswa bisa berperan secara aktif. Jadi kalau memang ada yang tidak paham, silakan cantumkan di dalam chat pertanyaan teman-teman ya. Nanti akan kita bahas di sesi Q&A. Kemudian nanti kita ada kuliah online ataupun tutorial online. Ya, di sini teman-teman kami harapkan untuk mempelajari video pelaksanaan need assessment yang sudah ada di Gamel. Kemudian teman-teman nanti akan diminta mencermati video itu dan menyiapkan bahan diskusi dengan DPL terkait tugas yang ada di video tersebut ya. Jadi di dalam video terus nanti ada di bawahnya itu ada tugasnya. Di dalam Gamel maksudnya ya, video terus ada penugasannya. Nah itu nanti yang akan didiskusikan dengan DPL. Kita lanjut, Mbak Kintan. Nah, setelah berdiskusi dengan DPL, harapannya teman-teman sudah siap melakukan need assessment dan analisis data. Nah, mahasiswa bisa kontak dengan IL untuk nantinya teman-teman mendapatkan Dasawisma Mitra. Apa itu Dasawisma Mitra? Dasawisma Mitra adalah ekspansi dari kalau kemarin teman-teman punya keluarga mitra, sekarang di tahun ketiga teman-teman akan mendapatkan Dasawisma Mitra. Dasawisma artinya 10 rumah atau 10 keluarga gitu ya. Berarti nanti teman-teman bisa mendapatkan 7 anggota keluarga tambahan atau bisa jadi agak lebih dari 7 anggota keluarga tambahan. Kenapa? Karena bisa jadi keluarga mitra yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan ikut menjadi bagian dari Dasawisma Mitra ini. Kenapa? Karena kami memberikan persyaratan untuk anggota Dasawisma Mitra yang bisa diikutkan dalam proses pembelajaran ini adalah keluarga-keluarga yang bisa melakukan komunikasi menggunakan paling tidak WhatsApp. Nah, itu dia. Itulah kenapa mungkin nanti family yang dulu tuh nggak bisa join lagi di yang sekarang. Kemudian ketika sudah mendapatkan kontak dari IL, teman-teman melakukan komunikasi dengan anggota Dasawisma Mitra untuk memperkenalkan diri, untuk menjadi lebih dekat dengan mereka. Nah, kalau sudah kenal lebih dekat, silakan teman-teman mulai melakukan need assessment ya.
pengumpulan data ini bisa primer, bisa sekunder. Yang primer melalui Dasawisma Mitra langsung, yang sekunder dari mana? Yang sekunder teman-teman bisa cari data di puskesmas. Nah, puskesmasnya bagaimana dapatnya? Bisa menghubungi IL. Kira-kira apa sih yang masih data-data yang masih kuperluin untuk membuat atau memprioritaskan masalah gitu? Bisa minta ke IL. Ya. Nah, setelah itu bolehlah dilakukan analisis data. Ya. Setelah kita lanjut, Mbak. Nah, kalau sudah selesai analisis datanya, silahkan untuk dikonsultasikan ke DPL dan IL. Nah, setelah itu merancang kegiatan penetapan prioritas masalah. Penetapan prioritas masalah untuk kali ini nggak bisa dilakukan secara FGD. Jadi teman-teman terus datang ke sono, biasanya seperti itu tahun ketiga. Tapi untuk kali ini mungkin akan kesulitan. Nah, makanya di modul ini kenapa kok kami merasa perlu tahan sebentar gitu. Kita perlu menambahkan teknik baru di situ yang lebih bisa dimanfaatkan dengan daring. Nah, kita memilihkan proses namanya multi voting dan NGT. Nanti di belakang Bu Supri akan menjelaskan. Kemudian juga tadi saat pengumpulan need assessment, teman-teman saya harap mau sedikit kreatif ya, sampai dengan penetapan masalah prioritas juga. Jangan bergantung pada WA group saja, karena bisa jadi dengan WA group tidak mendapatkan data, maka teman-teman silahkan berkreasi gimana caranya bisa dapat data. Oh, tak teleponin satu-satu, kalau perlu ya teleponin gitu ya, atau di WA di WA Japri atau pakai apalah yang anggota Dasawisma Mitra itu bisa diintervensi begitu. Kemudian nanti dilakukan pengembangan rancangan pengakmas yang kami sebut sebagai POA juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini adalah berupa jadwal. Ini tanggal-tanggalnya silakan di-note oleh teman-teman, semoga sudah tidak berubah lagi. Nanti di 7 hingga tanggal 12 September, teman-teman silahkan untuk melakukan latihan atau menyimak video need assessment. Dilanjut, Mbak. Selama 1 minggu itu, dan juga melakukan diskusi dengan di Gamel, ataupun kalau DPL-nya minta dilakukan via Webex, Zoom, atau Jimit, nah silakan itu dilakukan. Kemudian nanti di tanggal 14 hingga 11, kunjungan lapangannya itu bukan berarti kunjungan lapangan sampean harus datang ke sana, tidak. Tetapi selama sekitar 1 bulan ini, teman-teman boleh mulai mengontak para para keluarga mitra, kemudian menjadi Dasawisma Mitra tadi, kemudian nanti mencoba untuk mendapatkan data dari situ. Lanjutnya, Mbak. Dari 12 hingga 14 November, jadi 1 bulan lagi, ini nanti termasuk di dalamnya adalah persiapan need assessment, yaitu dengan mendiskusikan video bersama DPL, kemudian juga memulai need assessment tadi ya, memulai need assessment, menetapkan prioritas masalah itu di situ ya, di 1 bulan berikutnya. Jadi kita memberikan 1 bulan untuk teman-teman untuk mendekati keluarga mitra. Gitu. Ya, nyambi mendekati itu sebenarnya teman-teman sudah mulai bisa nyambi dapat data need assessment. Kenapa? Karena kan di dalam need assessment kadang-kala kita butuh profiling dari keluarga mitra kita kan. Nah, jadi bisa mulai dapat dari situ. Kemudian mulai tanggal 23 November hingga 5 Desember, jadi itu kira-kira berapa? 2 minggu ya. Sekitar 2 minggu teman-teman bisa mulai menyusun proposal pengabdian masyarakat. Kemudian nanti di hari berikutnya, sekitar 2 minggu berikutnya, kegiatannya adalah feedback proposal oleh DPL. Ini dilakukan juga secara daring, kurang lebih 1 jam per kelompok. Kemudian selanjutnya juga, kalau sudah dapat feedback dari DPL, silahkan direvisi sesuai feedback, kemudian silahkan diunggah
ke Gamel ya. Nanti akan ada formnya gitu. Lanjut Mbak, kelihatannya di semester 5 akan selesai di bulan Januari ya. Nih ya. Nanti di Januari mulai sistem penilaian ya. Seperti biasa lah, teman-teman nilai temennya begitu-gitu. Terus kami DPL juga menilai kelompok kami masing-masing. Nah, itu nanti akan keluar nilainya di 16 Januari 2021. Oke, bagaimana proses pembelajaran di semester 6? Nah, semester 6 ini lanjutannya. Di semester 6, kita mulai persiapan. Persiapan itu gimana caranya? Persiapan itu dengan kita mulai melakukan komunikasi ke Dasawisma Mitra mengenai rancangan program yang akan kita jalankan bersama dengan masyarakat. Ya. Bersama loh ya, bukan kok kita bilang, Bu, besok saya akan melakukan ini gitu. Bukan, tapi bersama. Ingat itu ya, catat itu, bersama. Artinya apa? Kita harus tetap proposing. Dan kalaupun ternyata proposal kita itu tidak bisa diterima secara keseluruhan, kita harus fleksibel untuk kemudian mampu menyesuaikan dengan kondisi Dasawisma Mitra kita. Itu diperbolehkan ya, nanti tinggal dituliskan di laporan. Perubahannya ada di mana dari proposal awal gitu. Nah, itu kemudian kita melakukan konsultasi ke DPL dan IL, melaporkan kalau ada perubahan tadi, kemudian ini loh yang kami rancang medianya jadinya seperti ini, itu bisa didiskusikan atau dikonsultasikan dengan DPL, ya, atau minta advice, Bu, gimana ya Pak, Bu, ini gimana ya, begitu. Oh ya, untuk sasaran pengabdian masyarakat, mumpung saya ingat, walaupun kita menyebutnya Dasawisma Mitra, sasarannya boleh dipilih. Tidak harus ibu-ibunya, tidak harus hanya bapak-bapaknya, bisa anaknya. Anaknya pun bisa dipilih, yang remaja atau yang memang anak-anak. Jadi anak-anak usia SD boleh dipilih. Kalian boleh bebas memilih sasarannya. Atau the whole family. Jadi family secara keseluruhan gitu. Silahkan. Lanjut, Mbak. Nah, nanti setelah konsultasi dengan DPL, dilakukanlah pengabdian masyarakat. Dilakukannya juga secara daring, ya. Nah, selama proses pengabdian masyarakat ini, lakukanlah dokumentasi proses pengabdian masyarakatnya, kemudian menulis laporannya hasil pengabdian masyarakat tersebut. Jangan lupa untuk melakukan proses evaluasi juga, untuk mengukur keberhasilan dari program. Kita lanjutkan. Nah, setelah selesai, laporan ini juga dikonsultasikan ke DPL dan IL, kemudian nanti DPL dan IL memberikan umpan balik, kemudian nanti teman-teman perlu untuk mengunggah laporan dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat ke Gamel. Nanti DPL IL memberikan penilaian secara daring. Diseminasi hasil pengabdian masyarakat, wujudnya ada 2, yaitu video terkait proses pengabdian masyarakat. Terus kalian mikir, kan kita nggak datang, kita daring. Ya, dari daring itu kan bisa juga dibuat videonya ya, kita bisa mengembangkan apa aja tuh yang kita lakuin, mungkin dari persiapannya, kalian mengembangkan alat medianya, kemudian proses chatting-chattingnya itu, kemudian proses penyampaiannya. Nah, itu seperti apa kan juga tetap bisa divideokan gitu ya. Kemudian juga dalam bentuk press release. Ya. Press release itu apa? Press release itu adalah laporan singkat dengan bahasa jurnalistik gitu ya. Artinya tidak dengan bahasa kaku kayak kalau nulis skripsi gitu. Ya, sebanyak 1 halaman aja. Oke, kita lanjut Mbak. Jadwal ya setelah ini. Oke, jadwal. Kapan sih mulainya untuk semester 6? Kita mulai di 21 Februari. Ya. Nanti kurang lebih 3 mingguan kita punya waktu untuk persiapan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian pelaksanaannya dilakukan selama 1 bulan. Nah, 1 bulan ini boleh teman-teman nanti nggak 1 bulan full ya. Nanti kalian yang menentukan. Tapi kita memberikan range waktu 1 bulan. Yaitu dari bulan Maret hingga 16 April 2021.
Kemudian kami beri waktu 1 minggu untuk menyusun laporannya. Kemudian 1 minggu berikutnya adalah 2 minggu berikutnya adalah masa untuk presentasi dan penilaian oleh DPL. Kemudian sesi diseminasi tahun ketiga akan kita rancang di tanggal 28 Mei 2021. Ya, jadi ini nanti kita akan melakukan talk show interaktif beserta pameran poster maupun video maupun apapun lah hasil dari teman-teman itu akan kita coba rangkum di situ. Kemudian ada penilaian peer review dari teman-teman juga ke teman-teman yang lain. Kemudian ada penelitian tahun ketiga. Kita akan menyelesaikan ini semua di tanggal 4 Juni 2021. Nah, mari kita berupaya bersama. Kami berupaya, teman-teman juga berupaya, supaya jadwal ini bisa sesuai dengan jadwal yang ada. Ya. Apakah ada kemungkinan kita nanti tahu-tahu luring gitu? Kita belum tahu, karena kondisi pandemi ini kita juga nggak tahu perkembangannya kemana gitu. Jadi untuk kali ini siapkan mental teman-teman bahwa kita akan melakukan ini semua dalam bentuk daring, ya, dalam bentuk secara online atau jarak jauh gitu. Tuh, kita lanjut Mbak Kintan. Nah, ini selanjutnya Bu Supri akan menjelaskan ke teman-teman terkait bagaimana sih melakukan itu semua secara teknisnya, ya. Monggo Bu Supri. Bu Supri, sudah Ibu, bisa join? Mohon maaf, kebetulan untuk sesinya Bu Supri akan saya yang menyampaikan begitu. Oh, monggo Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Baik. Saya izin juga nih untuk meng-off-kan video saya untuk mengurangi beban di Zoom. Baik, terima kasih Dr. Rara atas kesempatannya. Juga mohon izin untuk tim Korta yang lain, Bu Supri, Dr. Rara, dan Bu Santi. Untuk selanjutnya, strategi pemecahan masalah di masyarakat sendiri. Baik, jadi teman-teman khususnya di tahun ketiga ini, fokus dari teman-teman adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, kami akan memberikan terminologi dasar Wisma. Ya, nanti teman-teman akan mengenal beberapa terminologi, misalnya pemberdayaan masyarakat, kemudian dasar Wisma, kemudian pengabdian masyarakat. Nah, itu yang berbeda dari tahun 2 atau tahun sebelum ini yang teman-teman sudah jalani. Kalau di tahun 2, teman-teman mengenal keluarga, kemudian family folder, kemudian ada struktur ataupun susunan keluarga. Di sini teman-teman akan memiliki point of view yang lebih luas. Nah, seperti apa? Jadi, yang pertama adalah adanya kemitraan dengan departemen terkait di FKKMK. Hal ini dilakukan dengan promosi kesehatan dan advokasi, yang tujuannya sama, ya. Jadi gerakan pemberdayaan. Gerakan pemberdayaan itu adalah mengajak masyarakat untuk mandiri. Jadi fokusnya teman-teman tidak lagi siapa saya, tidak lagi apa fokus dari program saya, namun bagaimana saya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program. Seperti itu ya. Jadi fokusnya bukan lagi Anda melaksanakan tugas Anda sebagai mahasiswa secara mandiri, namun lebih kepada mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perilaku mencegah dan memperbaiki status kesehatan yang ada di masyarakat. Next, ya. Ya, jadi untuk lebih detailnya proses pemecahan masalah melalui program CFHC di tahun ketiga ini, yang pertama yang akan nanti teman-teman adalah melakukan asesmen. Asesmen dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah apa yang ada di masyarakat dan sumber daya apa yang sudah tersedia. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah masalahnya dan yang kedua adalah sumber dayanya.
Contohnya misalnya seperti ini. Di satu masyarakat ada 6 keluarga, ada 6 kepala keluarga misalnya yang menderita hipertensi. Kemudian sumber daya yang ada di sana adalah adanya pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh kader kesehatan puskesmas. Nah, jadi teman-teman nanti selain menyebutkan atau mengidentifikasi masalah yang ada, teman-teman juga menyebutkan sumber daya yang dimiliki. Contoh lagi, misalnya, masalahnya adalah ancaman paparan virus atau pandemi COVID-19. Sumber daya yang ada adalah adanya penyuluhan kesehatan dari pihak puskesmas. Selain itu, sumber daya lagi adanya pos-pos untuk cuci tangan. Kemudian ada poster-poster yang mengingatkan tentang budaya hidup bersih dan sehat untuk menghindari tadi paparan virus misalnya cuci tangan, poster-poster untuk menjaga physical distancing. Nah, seperti itu adalah sumber daya yang ada. Sehingga nanti teman-teman di tahap asesmen ini mengidentifikasi sumber masalahnya dan sumber dayanya. Setelah ketemu kedua hal itu, teman-teman identifikasi juga faktor risikonya apa. Misalnya paparan COVID misalnya. Faktor risikonya misalnya pengetahuan masyarakat yang masih kurang. Kemudian budaya sosial interaksi yang susah untuk dimodifikasi, misalnya kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul, misalnya arisan, itu susah sekali untuk dihentikan misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam faktor risiko yang ada. Setelah ketemu faktor risiko yang ada, teman-teman identifikasi faktor risikonya, teman-teman lakukan intervensi, kegiatan perencanaan intervensi sesuai dengan untuk memperbaiki faktor risiko yang ada. Jadi intervensi tidak melulu tidak melulu mengenai penyuluhan kesehatan ya. Jadi teman-teman ini dalam jumlah yang besar, sekitar 300 orang, kalau semuanya nanti penyuluhan kesehatan, saya pikir itu akan monoton ya. Jadi pilihlah program-program yang kreatif, inovatif, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Mengajak masyarakat untuk ikut terlibat. Gitu. Kemudian di akhir ada evaluation. Ini kita bisa lihat apakah program yang sudah kita laksanakan melalui pengabdian masyarakat berimbas pada peningkatan, baik peningkatan pengetahuannya, peningkatan perilakunya, peningkatan status kesehatan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi diawali oleh assessment, diakhiri oleh evaluation. Itu satu paket. Nah, di sini teman-teman kita paparkan dengan terminologi dasawisma. Dasawisma yang ada di masyarakat tidak melulu, namanya juga dasa dan wisma ya. Mungkin sekitar 10 rumah, namun tidak melulu harus 10 rumah. Karena dasawisma sendiri kalau di masyarakat mungkin ada 9 rumah, mungkin juga ada 11 rumah, karena kadang-kadang istilahnya ngepaske atau ngepaske itu apa ya? Menyesuaikan. Misalnya satu kompleks rumah begitu kebetulan ada 11 ya, itu sebagai dasawisma. Atau kebetulan ada 9 yaitu dasawisma. Jadi tidak kadang-kadang dasawisma itu tidak persis 10 rumah. Cuman kita mengupayakan untuk dapat di dasawisma. Nah, dasawisma ini adalah fokus dari teman-teman. Jadi teman-teman fokusnya bukan lagi satu keluarga, namun 10 keluarga kurang lebihnya. Yang dilakukan tadi identifikasi masalah kesehatan dan sumber daya, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor ataupun faktor penyebab masalah kesehatan yang ada, kemudian melakukan tindakan pemecahan masalah, yang terakhir adalah mengevaluasi pelaksanaan tindakan tersebut. Jadi secara umum, kegiatan di tahun ketiga ini dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama, identifikasi dan mengidentifikasi faktor risiko, mengidentifikasi masalah
sumber daya dan faktor risiko. Itu nanti di semester 5. Kemudian di semester 6 melakukan pengabdian masyarakat dengan fokusnya adalah tindakan pemecahan masalah dan evaluasi pelaksanaan tindakan tersebut. Ya, jadi secara umum bisa dibagi menjadi 2. 1, 2, dan 3, 4 yang sebelah kanan. Nah, ini secara lebih detail. Jadi, identifikasi data yang diperlukan berupa masalah kesehatan dan sumber dayanya. Cara pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan cara primer dan cara sekunder. Metode primer dilakukan melalui survei. Seperti yang Dr. Ara tadi sampaikan, tidak melulu harus melalui WhatsApp group. WhatsApp group boleh, ya WhatsApp group boleh. Namun tidak melulu monoton hanya WhatsApp group. Teman-teman bisa menggali lebih dalam, misalnya dengan menelpon ataupun japri. Karena apa? Kadang-kadang di masyarakat itu, di masyarakat Jawa khususnya, ada keengganan ya, kadang-kadang rasa sungkan untuk menyampaikan itu di depan publik, di depan apa ya istilahnya, menyampaikan sesuatu hal unek-unek di depan orang lain itu ada keengganan. Nah, disitulah peran dari teman-teman di sini untuk bagaimana sih memikirkan cara yang inovatif. Misalnya, ya sudah saya japri saja. Nah, dengan dijapri ternyata responnya bisa baik. Ada ternyata masalah itu bisa lebih tergali sebenarnya. Begitu. Jadi kita juga perlu memahami karakteristik masyarakat Jawa pada umumnya, begitu. Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder bisa kita peroleh melalui misalnya data rekam medis di puskesmas ataupun data-data di posyandu, data di kelurahan, kecamatan, kantor desa, dan lain-lain. Jadi data yang kita ambil sendiri, data yang kita upayakan sendiri itu namanya data primer. Sedangkan data yang kita mengambil dari sumber data yang sudah ada, misalnya Pak rekam medis di puskesmas misalnya, itu namanya data sekunder. Kemudian manajemen data yang telah dikumpulkan. Teman-teman nanti bikin tabel ataupun bisa menggunakan tabel ataupun grafik untuk mengolah data yang sudah teman-teman dapatkan. Sehingga di laporan nanti akan bisa dibaca dengan mudah, lebih mudah dipahami, dan lebih menarik. Seperti itu. Nah, metode penggalian data, untuk data primer bisa dilakukan dengan wawancara. Wawancara di sini ya bisa melalui pesan singkat, kemudian tadi misalnya WhatsApp group dan lain sebagainya. Ataupun teman-teman juga bisa menggali di puskesmas ataupun di data yang ada yang lain, misalnya di data di desa ataupun kecamatan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pengolahan datanya. Di sini dibuat dalam bentuk tabel. Namun, nah di sini dilihat dalam bentuk tabel, namun sebenarnya tidak melulu tabel ya. Bisa teman-teman buat dalam bentuk grafik sehingga menjadi lebih menarik ataupun menjadi mungkin lebih mudah untuk dipelajari. Misalnya di sini tuberkulosis paru pada anak, indikatornya 1 dari 6 balita menderita TB paru. Keterangan di sini data diperoleh melalui data sekunder di puskesmas dan data primer hasil wawancara. Dalam kondisi COVID seperti sekarang ini, wawancara bertemu langsung itu sebaiknya untuk dihindari. Namun teman-teman bisa menggunakan aplikasi misalnya WhatsApp, Line, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kemudian masalah kesehatan yang kedua, misalnya balita dengan gizi buruk, 2 dari 6 balita mengalami gizi buruk. Ini didapatkan dari hasil pengukuran status gizi. Namun kalau pada saat pandemi seperti sekarang ini, hasil pengukuran bisa kita lihat dari data posyandu sebenarnya. Seperti itu. Jadi
mungkin ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan menyesuaikan dengan protokol kesehatan, sesuai dengan arahan dan SOP pandemi COVID-19. Dan mungkin teman-teman bisa menggali data itu tidak hanya masalah hipertensi dan DM, karena menurut pengalaman kami, masalah-masalah yang timbul di masyarakat biasanya yang muncul itu hipertensi lagi dan DM lagi. Padahal masalah yang ada di masyarakat sendiri itu cukup beragam. Ya, tidak hanya hipertensi, tidak hanya DM. Jadi disitulah nanti kemampuan dan keterampilan teman-teman akan terlihat. Siapa yang pintar menggali data dan siapa yang cenderung pasif dalam menggali data. Dari situ akan kelihatan. Nah, setelah data itu terkumpul, kita bisa memprioritaskan masalah kesehatan yang bisa kita angkat sebagai tema pengabdian. Namun, untuk memprioritaskan ini bisa dilakukan dengan mengkomunikasikan masalah-masalah tadi kepada DPL dan pembimbing yang ada di puskesmas. Ya, jadi bisa dikomunikasikan dengan DPL dan IL, sehingga nanti justifikasi atau argumen dari teman-teman apakah itu nanti disetujui ataupun mungkin nanti sebaiknya bukan yang ini tapi yang lain, yang nomor B itu menurut DPL menjadi lebih krusial untuk diangkat. Nah, itu nanti diskusi baik dari mahasiswa, kemudian dari DPL dan IL itu nanti yang akan menentukan prioritas tertinggi. Nah, ini dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko, teman-teman juga perlu mempertimbangkan adanya agen, host, dan environment atau lingkungan. Nah, inilah sasaran ataupun tujuan kenapa kami melaksanakan pengabdian masyarakat. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di layar bahwa sesuatu hal pembelajaran yang dilakukan dengan situasi yang real, doing in the real thing, itu akan memberikan dampak yang luar biasa tinggi daripada hanya sekedar membaca ataupun mendengar saja. Sehingga nanti teman-teman bisa terlibat langsung di pengabdian masyarakat itu akan memberikan efek memori jangka panjang yang lebih baik seperti itu. Nah, itulah tujuan kami. Kenapa kami sampai meminta teman-teman untuk melakukan, ya, do, bukan hanya read, bukan hanya look, tapi lakukan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya untuk di penugasan akan disampaikan oleh Bu Santi. Kepada Bu Santi kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Bayu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Dek, nama saya Santi, saya dari Korta 3 CFHJ dan juga Departemen Gizi Kesehatan. Jadi salam kenal ya untuk adik-adik mahasiswa angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penugasan, beberapa form yang nanti akan kalian gunakan dan juga penilaian. Jadi untuk penugasan nanti di semester 5 itu hasil akhirnya adalah plan POE, kemudian proposal pengabdian masyarakat. Kemudian di akhir, nanti setelah pengabdian masyarakat dilakukan, akan ada outputnya, yaitu laporan, poster, video, dan juga press release. Next, Mbak. Ya, jadi nanti ada beberapa kegiatan yang akan kalian lakukan bersama DPL dan IL, seperti yang sudah diuraikan oleh Bu Rara di depan tadi ya. Nah, pada step-step ini nanti akan menggunakan form-form yang sudah ada. Sebetulnya nanti kalian bisa cermati lagi di modul, tetapi di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai penggunaannya. Next, Mbak.
Ya, jadi yang pertama adalah form diskusi persiapan need assessment. Jadi sebelum kalian melakukan need assessment, berinteraksi dengan Dasawisma, kalian perlu berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu DPL dan IL. Jadi di sini kalian berkonsultasi, ada panduannya dengan form diskusi ini. Jadi ini berupa panduan gitu ya, apa saja sih yang perlu dibahas. Misalnya deskripsi kondisi masyarakat Dasawisma Mitra yang ada di sana. Karena kalian sudah pernah ke sana kan ya, jadi kemungkinan nanti untuk mengisinya itu tidak terlalu sulit. Dan apabila perlu pendapat dari IL, bisa juga dicantumkan di kolom ini. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan dalam tahap need assessment ini juga nanti silahkan dibahas dengan Bapak Ibu DPL dan IL. Next, kemudian data dan juga siapa saja nih yang nanti akan dihubungi terkait dengan need assessment. Misalnya butuh data status gizi balita. Oh, berarti di bagian 3 ditulis data status gizi balita. Kemudian di kolom keempat kita perlu menghubungi siapa? Apakah ibu kader, apakah ibu dukuh? Jadi kita mengidentifikasi need assessment ada di sini. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menetapkan prioritas masalah. Jadi setelah misalnya data need assessment kalian sudah dapat, nanti rencananya bagaimana kalian akan menentukan prioritas masalah. Silahkan nanti didiskusikan bersama Bapak Ibu dosen. Next, Mbak. Oke, kemudian mungkin dalam penggalian data, kalian punya tantangan tersendiri ya, karena ini kan bentuknya adalah online, jadi misalnya kalian ada kesulitan, silahkan ditanyakan kepada Bapak, Ibu, DPL, dan IL, tanyakan bagaimana strategi dan juga saran dari beliau, bagaimana melibatkan masyarakat dalam melakukan hasil need assessment, sehingga data yang kalian kumpulkan itu betul-betul representatif. Nah, form tadi nanti bisa baca lagi ya di modul, kemudian setelah diisi nanti diupload di Gmail. Nah, kemudian form yang kedua adalah form diskusi plan of action atau POA. Jadi sebelum kalian menentukan bentuk pengapmasnya itu seperti apa, silahkan didiskusikan dengan DPL dan IL. Step pertama adalah menuliskan sumber data penggalian masalah. Jadi ketika need assessment sudah dilakukan, pastinya kalian sudah bisa menuliskan di situ data-data apa saja yang sudah terkumpul. Kemudian identifikasi masalah di komunitas apa saja yang diuraikan di sana. Oke, kemudian selain masalah, kita juga perlu mengidentifikasi sumber daya. Jadi apa saja sih sumber daya di sana yang kemudian bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk merencanakan pengabdian masyarakat kita. Kemudian didiskusikan juga rencana-rencana POE, mungkin ada lebih dari satu option yang kalian muncul idenya apa, misalnya yang pertama lomba TikTok, yang kedua lomba masak, yang ketiga edukasi misalnya. Nah, kalian bisa tuliskan di situ, kemudian diskusikan dengan Bapak Ibu DPL dan IL, apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Kemudian di situ nanti kalau misalnya sudah ada kesepakatan, silahkan dituliskan keputusan POA di situ, apa yang akan kalian lakukan. Next. Nah, kemudian ketika menyelenggarakan intervensi, mungkin kalian perlu masukan juga dari Bapak Ibu DPL dan IL, jadi silahkan minta pendapat dari beliau, apa saja yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan pengabdian masyarakat yang sudah kalian rencanakan. Form ini nanti juga akan ada di modul, dan silahkan setelah dilengkapi, kalian bisa upload di Gmail. Next. Baik, jadi sebelum kalian melakukan pengapmas, yang pertama yang akan kalian susun yaitu adalah proposal pengapmas atau POE ya. Nanti sistematikanya sudah ada di modul, ada di Gmail juga, mencakup abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode pelaksanaan. Nah, di sana juga ada RAB, jadi kami mempersiapkan dana 500.000 per kelompok untuk mensupport pengabdian masyarakat kalian. Nah, di sini yang harus di-highlight sekali lagi, pengumpulan proposal POE ini harus dilakukan bersamaan apabila kita ingin mengajukan dana, sehingga kami sangat berharap semuanya menaati timeline sesuai deadline-nya mengumpulkan sehingga tidak ada keterlambatan pencairan dana. Next. Oke, baik. Setelah melakukan pengapmas, tentunya nanti kalian punya output ya. Yang pertama adalah laporan. Formatnya nanti ada di modul juga. Nah, silahkan nanti setelah
tersusun rapi semuanya disampaikan ke DPL dalam bentuk PowerPoint. Next. Baik, selain laporan pengapmas, kalian juga nanti diminta untuk membuat poster. Poster ini seperti poster sederhana gitu ya, review dari kegiatan yang kalian lakukan. Nah, misalnya nanti ada kesempatan untuk diseminasi secara luring, nanti ini akan dibuat seperti pameran poster di kayak simposium gitu ya, Dek. Dan itu di tahun kemarin dilombakan. Jadi kalian bisa mempresentasikan posternya di sesi diseminasi tersebut. Next. Ya, selain itu tadi sudah dijelaskan Bu Rara juga ya, ada video yang perlu kalian buat untuk mendokumentasikan kegiatan pengapmas kalian. Selanjutnya ada artikel populer, jadi nanti ada beberapa pengapmas yang mungkin bisa kami publikasikan ya dalam bentuk press release yang bisa dibaca oleh masyarakat umum, sehingga kalian juga terlihat nih, oh ternyata mahasiswa FKKMK itu bisa ya membuat suatu pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan misalnya menggunakan sistem daring ini. Seperti itu. Baik, kemudian semua yang kalian lakukan tadi akan dievaluasi dalam suatu sistem penilaian. Antara lain, item penilaiannya adalah kehadiran, jadi kehadiran pada tutorial, kuliah, gitu ya. Kemudian kunjungan lapangan, di sini maksudnya adalah pengumpulan dokumen yang terkait dengan interaksi kalian dengan Dasawisma, misalnya form need assessment tadi ya, form POE mengumpulkan atau tidak, nah itu akan dinilai di 20%. Kemudian penilaian DPL akan dilakukan terhadap output yang kalian buat tadi, ada proposal, laporan, video, poster, dan juga presentasi. Penilaian IL juga nanti akan menilai bagaimana kalian berbagi peran multidisiplin dan juga community activity yang kalian buat. Kemudian yang terakhir, peer review seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke moderator, Mbak Kintan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Koordinator tahun 3. Gimana teman-teman? Sudah cukup paham ya apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di tahun ketiga ini? Oke, supaya nggak lama-lama, kita akan langsung masuk ke kuliah pakar. Hari ini akan diisi oleh Dr. Novita Krisnaini, MPH. Beliau adalah Kepala Bidang dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Apakah Dr. Novita sudah mendengar suara dari kanal pengetahuan? Halo, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen atau pembimbing. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Novita Krisnaini, saya selaku Kepala Bidang P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dan sesuai dengan yang dimohonkan kepada kami pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan di bidang kesehatan di era pandemi COVID-19. Dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari pengalaman dan kami juga mengacu dengan pedoman pencegahan pengendalian COVID dan dari buku panduan desa atau kelurahan tangguh COVID-19. Langsung saja, adik-adik sudah kita tahu bahwa COVID ada di Indonesia ini dimulai dari Cina pada tanggal 31 Desember dan sampai pada akhirnya di seluruh wilayah dunia, bahkan di Indonesia itu juga dinyatakan sebagai penyakit yang pandemik.
Nah, sebagai gambaran, nggak bisa ya Mbak. Oh iya. Sebagai gambaran di Kabupaten Sleman untuk kasus COVID ini perlu kami sampaikan. Susah ya Mbak. Oh sudah, kok lambat nih. Kok Mbak mau ngilangkan ini ya Mbak? Ini Mbak. Untuk mengendalikan PowerPoint dari sini dok, kebetulan nanti Oh ya sudah. cukup di connect nopo. Oh nggih, ini kembali lagi aja Mbak. Oh, ini data yang pertama nggih, baik. Kita tahu bahwa di Kabupaten Sleman itu hampir selama sebulan ini kasusnya meningkat nih sejak bulan Juli sampai Agustus sampai hari ini pun kasusnya meningkat terus dibandingkan dengan sejak awal kasus ditemukan. Next. Nah, ini menurut riwayat pasien, kalau kita lihat pelaku paling banyak adalah hasil kontak tracing, kemudian diikuti oleh pelaku perjalanan, kemudian juga screening nakes, kemudian screening umum, dan lain-lain. Next, Mbak. Nah, kemudian dari gejala COVID ini, yang terbanyak gejalanya adalah asimptomatis, sedangkan lainnya adalah diikuti dengan gejala berat, kemudian gejala ringan, dan gejala berat hanya sedikit. Lanjut. Ini sesuai dengan teori bahwa untuk COVID ini 80% pada umumnya adalah gejala ringan dan berat, gejala ringan sampai sedang, kemudian 15% gejala berat, dan 5% membutuhkan perawatan atau ICU. Next. Nah, untuk pengendalian kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman ini melalui kegiatan atau upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat, peran dari upaya kesehatan promotif dan preventif ini sangat berperan besar sekali. Hampir semua kegiatan pengendalian kasus ini lebih banyak di kegiatan promotif. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan di upaya promotif dan preventif. Nah, untuk promotif, metodenya adalah melalui penyuluhan, ini secara virtual, kemudian sosialisasi melalui berbagai KIE, mulai dari menyebar leaflet, kemudian pembuatan poster, baliho, radio, kemudian juga pembuatan video-videonya. Kami juga bekerja sama dengan Kominfo, itu sepertinya dengan video itu masyarakat lebih senang, dan di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kita menjaga jarak dengan masyarakat, artinya tidak banyak bertatap muka, yaitu dengan memberikan sosialisasi kaitannya dengan COVID ini banyak sekali melalui video. Kemudian untuk baliho ini juga cukup banyak, kami ada di titik-titik di mana masyarakat banyak membaca, kemungkinan untuk bisa mendapatkan sosialisasi terkait dengan COVID ini. Nah, harapan kami tentunya dengan kegiatan promotif dengan berbagai metode tadi, harapannya adalah masyarakat mendapat pengetahuan tentang COVID, sehingga akhirnya paham, peduli, dan dapat dan mau dengan kesadaran sendiri berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian selain untuk dirinya sendiri, kami harapkan juga masyarakat mampu menyebarluaskan pengetahuan tentang COVID tersebut, dan selain itu masyarakat juga dengan keberhasilan promotif tadi, masyarakat bisa mendukung setiap kegiatan penanggulangan COVID yang betul-betul ini harus
harus masyarakat sendiri, ya, harus membutuhkan kemandirian masyarakat. Next. Ini beberapa contoh media KIE yang kami buat, selain video, baliho, dan lain-lain. Lanjut. Nah, untuk di dalam penanggulangan kasus COVID ini ada alurnya, di mana di dalam alur ini termasuk mulai dari awal, termasuk penemuan suspek pun masyarakat atau pemberdayaan masyarakat ini sudah dimulai. Mulai dari penemuan suspek di sini adalah seseorang yang bergejala, ISPA, baik ringan, sedang, berat, yang dia dari wilayah terjangkit ataupun dari dia ada riwayat kontak dengan kasus confirm ataupun bergejala tapi tanpa ada sebab yang pasti, itu adalah suspek. Kemudian kalau sudah ditemukan ini sudah mulai diisolasi. Nah, diisolasi ini pun masyarakat sudah harus berperan. Nah, kemudian dilakukan investigasi kasus. Untuk investigasi kasus ini juga masyarakat kita libatkan untuk membantu, selain untuk nantinya untuk identifikasi kontak, ini juga memberikan dorongan untuk supaya kasus-kasus ini yang tadi itu bisa dilakukan pemeriksaan spesimen atau pemeriksaan swab, karena memang beberapa masyarakat ini dengan berbagai sebab meskipun dia suspek masih takut untuk melakukan pemeriksaan swab. Kemudian dilakukan kontak tracing, di mana ini betul-betul masyarakat juga terlibat. Kemudian jika tadi hasilnya positif, ini akan dilakukan karantina. Nah, karantina apabila ini asimptomatis kan bisa dilakukan di rumah dengan persyaratan tertentu, di mana ini masyarakat juga berperan untuk pemantauan selama karantina ini. Next. Nah, ini saya pikir untuk definisi operasional adik-adik sudah tidak asing lagi, ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk kasus suspeknya seperti apa, kasus confirm kalau sekarang ada yang asimptomatis maupun yang simptomatis, dan sedangkan kasus probable ini kasus yang suspek, ya, tetapi dia meninggal, tapi sudah di swab, ya, ataupun belum di swab tetapi belum ada hasilnya. Ya, next. Kemudian kontak erat, saya pikir juga sudah jadi kontak erat itu yang bertatap muka dan pernah bertatap muka, bersentuhan fisik, kemudian orang yang memberikan perawatan secara langsung, dan situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim PE. Kemudian pelaku perjalanan, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun dari luar negeri pada 14 hari terakhir. Kemudian di cadit ini bisa dikatakan adalah yang sembuh, ya, artinya yang seseorang dengan status suspek dengan hasil PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan waktu 24 jam, atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Dan dimisi kematian saya pikir sudah jelas nih. Lanjut. Next. Nah, ini untuk isolasi, kita dinyatakan selesai isolasi itu untuk kasus asimptomatis. Kalau di Kabupaten Sleman itu kita menyediakan tempat. Jadi ada beberapa tingkatan, ya. Kalau asimptomatis ini tadi selain di rumah juga ada di asrama haji. Nah, ini biasanya yang di asrama haji itu 10 hari sejak di swab itu dilakukan isolasi, kemudian 4 hari di rumah tanpa nanti selesai isolasi itu tanpa dilakukan
pemeriksaan PCR. Demikian pula dengan kasus probable. Nah, kecuali untuk kasus dengan confirm yang bergejala berat atau kritis, ini perlu dilakukan follow up melalui PCR selama dalam waktu 1 kali negatif. Itu sudah dilakukan, di 1 kali negatif sudah dinyatakan sembuh. Lanjut. Nah, untuk preventif terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini, seperti tadi sudah kami jelaskan bahwa masyarakat ini bisa diajak atau kita libatkan untuk pelacakan kontak erat, kemudian menyediakan tempat isolasi atau karantina, atau ikut bisa menilai apabila kasus confirm tadi untuk minta isolasi di rumah. Kan ada persyaratannya, misalkan punya kamar tersendiri, punya ada kamar mandi tersendiri, kemudian di rumah tersebut tidak ada lansia, tidak ada orang sakit berat, atau komorbid atau penyakit-penyakit komorbid yang lainnya seperti DM, hipertensi, ataukah juga apakah ada balita, itu masyarakat kita ajarkan seperti itu. Kemudian selain itu juga ikut membantu pemantauan selama kasus confirm itu, terutama untuk isolasi di rumah. Kemudian membantu memberikan bantuan logistik, karena kita tahu bahwa apabila seseorang itu dilakukan isolasi, satu keluarga ataupun hanya 1 orang, itu dia tidak boleh diperkenankan keluar dari rumah, sehingga perlu bantuan logistik dari masyarakat di sekitarnya. Kemudian juga membantu desinfektanisasi rumah dan lingkungannya, kemudian juga mendukung pelaksanaan screening yang memang sesuai dengan program yang ada di Kabupaten Sleman, beberapa sasaran yang berpotensial itu terjadi penularan akan kita lakukan screening massal. Next. Nah, untuk implementasinya, saya bisa memberikan contoh ini di desa kelurahan atau kelurahan tangguh COVID-19 ini, dan memang menurut pengalaman kami memang ini sudah beberapa desa itu sudah melakukan. Next. Lanjut. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID ini tahap-tahapannya adalah dengan melalui pendataan kesehatan warga di RT, jadi mana yang masuk lansia, mana yang masuk kelompok penderita PTM seperti DM, hipertensi, atau penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Kemudian termasuk juga dengan pendataan para tadi pelaku perjalanan. Kemudian juga faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah, kemudian pelaksanaan musyawarah masyarakat, kegiatan RT RW desa. Nah, ini memang di desa sudah ada gugus satuan tugas tingkat dari dusun, desa, kemudian juga ke kecamatan. Dan menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan keberlangsungan kegiatan. Nah, untuk pendataan tadi sudah saya sampaikan, mendata seluruh keluarga dengan segala termasuk yang berisiko tinggi, yang keluar masuk, dan menghimbau juga untuk warga apabila ada orang asing atau warga yang datang ke wilayahnya, ini juga harus dilaporkan. Next. Nah, ini yang harus dilakukan yang bisa dilakukan sebagai ketua RT, ini adalah membentuk sistem komunikasi, karena sekarang zamannya WA atau komunikasi yang lainnya ini akan mempermudah. Kemudian membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan untuk keselamatan warga.
terutama terkait dengan larangan berkumpul, misalkan larangan membuat acara di wilayah tersebut, kemudian larangan lain terkait keamanan dan keselamatan warga, kemudian secara fisik dan sosial termasuk datangnya pendatang atau pemudik, kemudian dengan disertai sanksi yang disetujui bersama oleh pengurus RT dan warga. Kemudian membuat komunikasi yang cepat apabila terjadi sebuah insiden apapun di wilayahnya, kemudian menunjuk warga atau meminta kesukarelaan warga untuk menjadi penanggung jawab bidang tertentu. Nah, bidang yang diperlukan itu seperti bidang komunikasi, kesehatan, operasi, logistik, dan keamanan. Lanjut. Nah, ini yang lanjutnya adalah strategi. Kemudian untuk tadi saya sampaikan membentuk satgas. Yang terpenting di sini adalah dengan adanya keterlibatan masyarakat tadi, ini stigma bagi masyarakat ini bisa kita hilangkan sehingga masyarakat baik yang terkonfirm maupun masyarakat di sekitarnya itu merasa aman. Gitu. Lanjut. Kemudian peraturan-peraturan yang bisa dibuat oleh ketua RT, baik di RT, RW maupun di desa sampai desa, ini adalah ketentuan untuk wajib lapor. Ini penting sekali apabila ada pendatang yang menginap di rumahnya. Kemudian kasus konfirm, ya meskipun ini kadang-kadang menjadi dilema juga ya, dengan etika kita tidak menyebarluaskan, tetapi di Kabupaten Sleman ketika seseorang konfirm positif dari Dinas Kesehatan akan memberikan informasi kepada gugus tugas tingkat kecamatan. Nah, gugus tingkat kecamatan ini yang akan memberikan ke gugus tingkat sampai ke tingkat dusun, sehingga lingkungannya kasus konfirm ini harus tahu. Kemudian termasuk ada wajib kematian tadi juga harus dilaporkan. Kemudian ini untuk peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, sebelumnya kita tadi sudah kita bekali dengan pengetahuan tentang COVID, ini bisa dilanjutkan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan informasi pencegahan COVID bagi warga melalui pendekatan budaya dan agama. Kemudian bisa melalui ceramah atau tausiah pada waktu ibadah agama, kemudian mengajak berpartisipasi dalam upaya pencegahan, ya, termasuk pemanfaatan tempat-tempat ibadah, misalkan sholat Jumat, kemudian kemarin pada waktu Hari Raya Korban, itu juga disosialisasikan sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian termasuk yang penting juga kami harapkan juga tokoh agama ini tidak memberikan stigma tadi. Ini penting sekali. Lanjut. Nah, untuk kader kesehatan, karena kita di seluruh dusun itu kan sudah ada kader kesehatan dan tidak berbeda jauh dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat tadi, kita harapkan kader kesehatan ini bisa menyampaikan informasi terkait dengan pencegahan COVID kepada warga, kemudian termasuk tadi untuk bisa mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan, kemudian kaitannya dengan COVID ini termasuk dengan pembatasan kontak fisik, memakai masker, dan sebagainya. Termasuk tadi untuk logistik penyediaan makanan bagi warga yang isolasi. Kemudian bekerja sama dengan puskesmas untuk membahas jadwal dan kegiatan yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, yang terpenting di warga masyarakat ini adalah protokol kesehatan. Ini yang saat ini juga kadang-kadang masyarakat belum peduli dalam hal menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi aja. Lanjut lagi.
Nah, untuk kegiatan Posyandu, memang ini kita sudah dalam era new normal atau kebiasaan baru. Ini Posyandu sudah diharapkan sudah bisa berjalan lagi, tapi dengan protokol kesehatan, termasuk dengan selalu menjaga jarak, kemudian menghimbau kepada orang tua untuk selalu memakai masker atau sarung tangan, kemudian tidak berkerumun, kita tetap batasi pengunjung Posyandu, kemudian ada sarana cuci tangan, itu kemudian kader yang sakit jika kita harapkan tidak boleh bertugas, dan petugas atau kader memakai alat pelindung diri. Lanjut. Nah, ini tanggung jawab yang bidang komunikasi untuk di masyarakat tadi, membuat dan menyebarkan poster tentang COVID dan perilaku hidup sehat di wilayah, dan mengumpulkan semua nomor HP penting, baik ambulan, dokter, hotline COVID, dan memastikan semua warga juga memilikinya, kemudian memberikan informasi yang tepat, akurat, dan tanpa stigma kepada warga yang menjadi COVID, confirm positif, atau yang suspek maupun probable di masyarakat. Kemudian memastikan semua warga paham aturan RT terkait dengan kewaspadaan COVID dan memonitor kondisi warga serta mencegah timbulnya stigma sosial. Nih, lanjut. Kemudian ini tugas di bidang kesehatan, tadi ya, mendata yang berisiko tinggi, baik penyakit PTM maupun penyakit menular, khususnya untuk TBC, kemudian juga termasuk mendata golongan darah, kemudian nomor teleponnya, kemudian membuat panduan untuk pelaksanaan isolasi, membuat panduan evakuasi pasien, kemudian pengawasan bila ada pasien yang harus diisolasi di rumah, dan bertanggung jawab membantu rumah sakit untuk pasien yang harus dievakuasi ataupun pasien yang kembali pulang dari rumah sakit. Lanjut. Kemudian untuk bidang operasi ini membuat seperti peraturan untuk prosedur karantina bagi warganya, kemudian prosedur desinfektan, kemudian juga prosedur mengubah sebuah tempat, balai tempat menjadi tempat karantina, dan untuk prosedur pengantaran warga yang terkonfirm maupun yang suspek. Lanjut. Nah, ini di dalam pengorganisasian masyarakat, di dalam pemenuhan logistik, ini bisa dikendalikan oleh ketua RT dengan cara disesuaikan dengan masing-masing kondisi, bisa dengan terutama untuk menggalang dana, kemudian juga untuk relawannya yang membantu menyiapkan sampai memberikan ke yang bersangkutan. Itu. Lanjut. Lanjut. Nah, bagian petugas bagian keamanan ini juga penting dari masyarakat. Ini karena bagian keamanan ini sangat penting. Apabila di suatu wilayah tersebut ada yang positif, ini aturan-aturan itu harus dipastikan, semuanya harus tahu, kemudian mengatur cara untuk menyaring orang yang masuk ke wilayahnya, kemudian membentuk satuan penjagaan, dengan jumlah anggota tidak perlu banyak-banyak, hanya mungkin 2 orang, kemudian membuat jadwal, kemudian membangun komunikasi dan menyiapkan APD-nya, termasuk menyiapkan APD dan menegakkan sanksi yang sudah disepakati bersama. Next. Ini juga tidak lepas dari pemantauan dan pelaporan untuk masyarakat ini. Ini mulai dari
RT RW, kemudian tingkat dusun, kelurahan, kemudian bisa melaporkan ke puskesmas, puskesmas nanti bisa ke dinas kesehatan. Lanjut. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, untuk isolasi mandiri ini peran warga ini sangat besar sekali, karena Kanta dibantu warga ini tentu yang diisolasi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk warga ini tadi, ada termasuk menjaga jarak, termasuk PHBS-nya, kemudian etika batuknya, kemudian cara pemakaian masker dan sebagainya. Itu tadi sudah kami sampaikan. Nah, selain tindakan-tindakan yang khusus untuk ke COVID-19, masyarakat juga dihimbau untuk tetap melaksanakan germas. Next. Ini germas yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran, kemampuan, dan perilaku hidup sehat meningkatkan kualitas hidup. Karena kita tahu bahwa mencegah lebih hemat daripada mengobati. Next. Tujuannya adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan biaya berobat akan menjadi berkurang. Nah, ini sekali lagi peran tokoh masyarakat sangat penting dalam upaya mengimplementasikan germas. Lanjut. Next. Nah, ini jangan lupa untuk gerakan germasnya di situasi pandemi COVID seperti ini, kita selalu harus ingat juga dengan cerdik cek kesehatan secara berkala. Nah, di bidang kami juga PTM, kami juga sudah membuat bekerjasama dengan HI untuk membuat video pelaksanaan Posyandu PTM ini untuk kegiatan cek kesehatan secara berkala bagi masyarakat. Ini sudah kita buat juga. Kemudian E-nya ini ada enyahkan asap rokok, karena masyarakat dengan pandemi seperti ini stresnya juga tinggi. Kadang-kadang juga pelariannya ada di rokok. Kemudian rajin aktivitas fisik, di situasi pandemi seperti ini, masyarakat tetap kita himbau untuk selalu melakukan olahraga, bisa dilakukan di rumah, ataupun kalau terpaksa dilakukan di luar rumah, itu juga tetap harus jaga jarak, memakai masker jika diperlukan, dan juga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian diet gizi seimbang, ini penting sekali untuk menjaga kualitas tubuh kita supaya tidak tertular. Kemudian dengan istirahat yang cukup, tidur 7-9 jam per hari bagi orang dewasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan memang pada kesempatan kali ini kami memberikan contoh dengan adanya penanganan pandemi COVID yang ada di Kabupaten Sleman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Novita atas materinya. Teman-teman, ini pastinya materi dari Dr. Novita sangat berguna untuk bekal teman-teman di pelaksanaan tahun ketiga ini. Karena waktunya sudah habis untuk Jumatan, ada info untuk teman-teman semua, karena ini sudah memasuki waktu Jumatan, pretest akan saya buka sekarang dan akan saya tutup nanti sekitar pukul 1 siang. Jadi semisal teman-teman akan mengerjakan pretest setelah Jumatan, masih dipersilahkan. Dan untuk nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin karena keterbatasan waktu juga akan dijawab melalui Gmail teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung buka. Mungkin untuk Bapak Ibu Koordinator tahun 3 serta kepada Ibu Dr. Novita Krisna ini, kami ucapkan terima kasih atas waktunya sama-sama. untuk materi atau segala informasi hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Bu Novita. Sama-sama.